Filmania dimanapun kalian berada. Semoga pada sehat-sehat semua ya. Sebuah film rilisan tahun 2023 akan Bang Dickson persembahkan bagi Sobat Dickson semua. Berkisah tentang seorang residivis yang baru keluar penjara dan bekerja sebagai pemandu wisata yang kembali melakukan kejahatan akibat kebelet nganu dan tergoda dengan lahan basah turis Bahenol yang dipandunya. Gak usah lama-lama lagi. Inilah dia The River Wild. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang dokter muda bernama Joy yang saat itu hendak menemui kakaknya yang bekerja sebagai pemandu arung jeram. Joy memanfaatkan waktu liburannya untuk ikut berarung jeram bersama sang kakak yaitu Gray. Sekalian temu kangen karena udah lama sekali mereka tak bersua dan kebetulan Joy juga saat itu Joy sedang libur dari pekerjaannya. Joe. Yeah. You look good. Thank you. Feel good. Kebetulan, saat itu Gray juga akan memandu dua orang turis muda nan cantik bernama Evan dan Carissa untuk berarung jeram. Namun raut muka Joy seketika berubah saat mengetahui jika Ray mengajak salah satu sobat kecilnya bernama Trevor yang diketahui merupakan seorang residivis dan baru saja keluar dari penjara. Holy shit, been a minute. So I bet Trevor's like your brother or something then, is he? Well, basically. Di sisi lain, Trevor bersyukur telah diberi pekerjaan oleh Gray yang sebagaimana kita tahu jika biasanya residivis sangat sulit mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Pretty good, you know. Gray, Look, you need help with your gear? No. all right. Setelah semua persiapan selesai, mulailah mereka turun ke sungai dan mendayung perahu yang mereka kendarai sambil menikmati keindahan alam yang tersaji di sana. Lambat laun, kegelisahan Joy pun mulai berkurang dikarenakan sikap Trevor yang ramah, supel, menyenangkan, plus ganteng pula. Capital. That makes no sense. I don't Ferris Bueller his ass? Kegiatan mereka pun semakin seru setelah melewati beberapa jeram yang menegangkan dan memacu adrenalin. Setelah berhasil melewati jeram yang cukup sulit, mereka menepi sejenak untuk beristirahat sembari menikmati suasana dengan berenang bahkan terjun ke sungai dari tebing tinggi sebelum nantinya lanjut camping di hutan. Trevor kemudian mengajak Joy mengobrol sembari meminta maaf karena akibat kelalaiannya, Joe sempat tercebur ke sungai sebelumnya. Joy pun semakin lega dengan sikap hangat Trevor terlebih saat ia melihat keakrabannya dengan Gray. Setelah cukup puas bermain air, mereka lanjut menyusuri hutan dan memasang tenda untuk bermalam. Api unggun pun tak lupa mereka buat untuk menghangatkan diri sekaligus menghindarkan mereka dari incaran binatang buas. Kegiatan berlanjut dengan obrolan malam sembari meneguk segelas air berlebar orang tua, terkecuali Joy yang tak ikut mabuk dan lebih memilih minum susu jahe saset. You meet him. We work together. And we've been out since like 8, okay? And Care Bear goes... Joy yang ngantuk kemudian pergi ke tenda duluan untuk tidur, sementara yang lainnya masih sibuk mengobrol dengan tema serambi legit, lahan basah, dan gaya bergulat di malam Jumat. Lalu, salah satu turis bernama Evan kecepirit pengen boker dan pergi ke sisi tebing untuk buang hajat. Well, I gotta go visit a tree. Oh, okay. Ketika itu pula, Trevor yang udah lama gak cuci busi nampaknya terpancing dan tak bisa lagi menahan gejolak torpedonya yang semakin keras. Dia berimprovisasi dengan berpura-pura ingin kencing yang padahal menyusul Evan yang pergi sendirian. I think I'm gonna do the same thing. Sementara itu, di dalam tenda Joy yang lagi gabut karena suaminya tak bisa ikut berlibur bersamanya dan lebih memilih mencari janda herang dengan spek yang lebih gacor daripada Joy. Lalu terdengar suara-suara teriakan Trevor yang meminta tolong. Semua orang panik saat melihat Evan yang terluka parah di bagian belakang kepalanya, di mana menurut keterangan Trevor, Evan telah jatuh dari tebing dan kepalanya membentur sebuah batu. You Big ass okay? rock right here. I think she hit her head on. Okay. No, it's okay. Akan tetapi, saat Gray dan Trevor pergi mencari bantuan, Evan mengkonfirmasi jika apa yang dikatakan Trevor bohong, dan kenyataannya semua itu adalah ulah Trevor yang telah gagal untuk memperkosanya. He grabbed me. He grabbed me.
Mendengarnya, Joy dan Carissa sempat bingung, terlebih karena mereka takut kepada Trey yang mungkin saja bisa berbuat lebih parah. Maka dari itu, mereka memendam dulu informasi penting yang mereka ketahui itu dan akan buka mulut apabila keadaan sudah kondusif. Tak berselang lama, Gray dan Trevor kembali dan mengatakan jika telepon satelit tidak berfungsi, yang berarti tidak akan ada bantuan yang datang. Menurut analisis Joy yang merupakan seorang dokter, Evan mengalami retak tulang tengkorak dan harus secepatnya dibawa ke rumah sakit demi keamanannya. Station 6 is close as hell. How far? It's like half a day hike. Sebagai pemimpin regu, Gray memutuskan untuk membawa Evan ke pos polisi hutan terdekat melalui jalur sungai yang merupakan jalur tercepat untuk sampai. Got her? Got her, not too fast. Not too fast. Slow, slow. Singkat cerita, mereka semua pun mengambil resiko dan mendayung perahu di tengah malam buta. Untuk menghilangkan kecurigaan, Trevor berpura-pura panik karena menganggap aksinya belum ketahuan. Di sisi lain, Carissa menenangkan Evan yang mulai merasakan efek benturan keras di kepalanya. Untungnya, berkat kesigapan dan pengalaman Joy di belakang kedokteran, dia mampu menghindarkan Evan dari kondisi kritis. Okay, that's a good girl. Meskipun demikian, Gray merasa khawatir dengan kondisi Evan karena waktu yang harus ditempuh untuk sampai ke pos polisi hutan menghabiskan waktu 2 jam. Belum lagi nantinya perjalanan menuju ke rumah sakit yang akan memakan waktu sangat lama. In case you go overboard, we'll be able to see ya. Setelah hanyut cukup lama, akhirnya mereka berhasil sampai di tepian lalu Trevor kembali mencoba menutupi kelakuan buruknya dengan berbuat baik di hadapan Gray. Joy yang udah muak dengan semua sandiwara Trevor lantas memberitahu Gray mengenai apa yang telah terjadi sebenarnya yang tak lain adalah ulah Trevor. I think you did that on purpose. Flip the boat. Di sini, Gray tak percaya pada perkataan Joy dan yakin jika Trevor yang sekarang telah berubah dan tidak mungkin berbuat jahat kepada para kliennya seperti yang Joy tuduhkan. Hingga mereka pun semakin dekat dengan pos polisi hutan. Hal itu rupanya membuat Trevor semakin terlihat panik. Gray kemudian menyuruh Joy dan Carissa tetap tinggal menjaga Evan, sementara dirinya dan Trevor pergi ke pos polisi untuk mencari bantuan. Station's just at the top of this hill. We can have a medevac. What? Singkat cerita, mereka berhasil menemui salah seorang polisi hutan yang berjaga. Setelah menceritakan kejadian yang mereka alami secara detail, sang polisi segera memanggil bantuan helikopter menggunakan radio, tapi tiba-tiba Trevor menghalangi usaha polisi itu dan malah menyarankan untuk menggunakan mobil agar Evan tak menunggu lebih lama lagi. We don't need all that. It's not that It bad. is bad. No. It's very bad. No. We should put her in. Karena permintaannya tadi gubris, Trevor menjadi semakin panik dan nekat menyerang si polisi dan terjadi perkelahian di antara mereka. Gray hanya bisa melihat mereka berdua berkelahi tanpa bisa berbuat apa-apa, hingga Trevor kehilangan akal dan menusuk si polisi dengan pisaunya hingga terjatuh. What'd you do? Dari sini, Gray pun menyadari jika semua hal yang dikatakan Joy sebelumnya mengenai Trevor memang benar adanya. Trevor lalu menyuruh Gray untuk tutup mulut dan membantunya menghilangkan jejak dan membuat seolah-olah sang polisi mati akibat kecelakaan. Mau tak mau, Gray menurut karena takut keselamatannya dan yang lain terancam. Walk away, yeah? Setelah selesai dengan polisi, mereka berdua kembali ke tempat Joy. Melihat pistol di tangan Trevor, Joy menyadari jika situasi mereka sedang dalam keadaan gawat. Di sisi lain, Trevor menyuruh mereka untuk mengantarkannya ke perbatasan melalui jalur sungai tercepat agar nantinya ia bisa kabur ke Kanada. Ia pun berjanji akan melepaskan mereka sesampainya dia di perbatasan. No stop until we get to Canada. Di sini Joy sempat mendebat Trevor karena jika dia menuruti keinginannya, maka Evan takkan mampu lagi bertahan dengan luka yang dialaminya sekarang. Akan tetapi, pada akhirnya semua orang takut dan mengikuti semua perintah Trevor. Let's go, come on. Singkat cerita, apa yang dikhawatirkan Joy benar-benar terjadi. Terlihat mereka pun cuma bisa meratapi kematian Evan. Lalu tak lama kemudian Joy melihat seorang backpacker sedang berjalan melintas jembatan. Ia dengan ceritanya mengirim sinyal minta tolong menggunakan korek yang ia pegang. Akan tetapi, ketika pria itu melihat keberadaan mereka, Trevor segera berimprovisasi dan bilang jika mereka semua baik-baik saja, yang membuat pria itu pun melanjutkan perjalanannya. She had a little fall. She's good. Setelah mendayung cukup lama, Gray menyarankan agar mereka beristirahat sembari menunggu datang pagi di hutan. Trevor lantas menyetujui ide Gray itu dengan syarat mereka harus mengubur terlebih dahulu mayat Evan sebelum menimbulkan aroma busuk.
Setelah jasad Evan terkubur, mereka lanjut mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Tak lupa, Trevor juga mengingatkan Gray, Joy, dan Carissa agar tidak berbuat macam-macam apalagi kabur. Being awful quiet up there, brother. Hingga saat malam hari tiba, tanpa diduga, si backpacker yang mereka temui sebelumnya datang untuk membantu. Rupanya si pria itu sadar jika ada yang tidak beres ketika dia melihat perahu mereka melintas. Si pria lalu mencoba membuka ikatan Joy, akan tetapi sebelum sempat berhasil, ia terlebih dulu mokat akibat dibredeli tembakan oleh Trevor yang ternyata telah bangun dari tidurnya. Look at you! You hero! Trevor yang kesal menyalahkan Joy karena telah memberikan kode pada si pria dan hendak membunuhnya saat itu juga. Namun dia mengurungkan niatnya karena Trevor masih butuh Cassandra untuk berjaga-jaga hingga dia benar-benar sampai di perbatasan. Hostages in case shit goes sideways, right? Pagi pun tiba. Mereka mengubur jasad si pria backpacker untuk menghilangkan jejak. Saat itu, Joy menemukan pisau yang ada pada mayat si pria dan membawanya untuk berjaga-jaga. Di tengah perjalanan, Gray meminta Trevor untuk melepaskan ikatan Joy dan Carissa karena rupanya sebentar lagi mereka akan melewati jarum yang berbahaya. We gotta untie them. Tak mau ambil resiko, Trevor mengabaikan permintaan Gray itu. Di saat bersamaan dengan pisau yang dia sembunyikan sebelumnya, Joy memasukkan pisaunya ke perahu dengan harapan perjalanan terhenti dan menghambat pelarian Trevor. Perahu yang semakin lama semakin menyusut pun membuat mereka harus menepi dulu. Namun, bukannya menyerah, Trevor malah menyuruh mereka semua untuk menambal perahu dan memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Melihat adanya kesempatan, Gray melakukan perlawanan terhadap Trevor dan memaksanya berduel sementara Joy dan Carissa berusaha sekuat tenaga melepaskan ikatan tangan mereka. Setelah berhasil terlepas, kedua wanita itu langsung kabur ke dalam hutan. Namun sayangnya, Gray harus terkena tembakan dan saat mengetahui kakaknya terkena tembakan, Joy menyuruh Carissa kabur lebih dulu sementara dia akan kembali dan memeriksa keadaan Gray. Go, go, go! Tak ingin ada saksi hidup atas kejahatannya, Trevor bergegas mengejar mereka berdua. Akan tetapi, mereka berhasil menghindari dan Joy kini kembali ke tempat Gray. Dia memberikan pertolongan pertama padanya dan segera membawa Gray kabur dengan perahu yang telah ditambal sebelumnya. Trevor tak habis akal. Sesaat dia melihat dua orang atlet dayung. Dengan sigap, dia mencuri dayung mereka dan segera memburu Joy dan Gray. You're gonna make it. You gotta pull us off. Singkat cerita, Gray dan Joy hampir sampai di jeram berbahaya. Mereka segera memakai helm demi keselamatannya. Saat itu juga, Trevor rupanya tengah mendekat sambil menembaki mereka dari belakang. Dan mereka pun terjatuh ke jeram dalam yang sangat berbahaya. Untungnya, Gray dan Joy berhasil selamat dan menepi ke tepian. Joy mengira Trevor telah mati dan terbawa arus sungai saat melihat jika hanya dayungnya saja yang mengambang. Akan tetapi, sesaat Gray mengembalikan badannya, Trevor datang dan langsung menusukkannya dengan sebuah pisau dari belakang. Saat hampir menghabisi Joy, Gray yang sekarat sekuat tenaga bangkit dan melakukan perlawanan terakhir yang sayangnya mereka berdua harus mati akibat terjatuh bersama dari jeram tinggi dan membentur bebatuan tajam. Sementara keadaan Joy semakin gawat, di mana kini paru-parunya telah kemasukan darah akibat tusukan Trevor sebelumnya. Di ambang kematian, ia mendengar suara helikopter yang rupanya telah dipanggil oleh Carissa yang telah berhasil kabur terlebih dahulu. Berkat itu pula lah, akhirnya hanya Joy dan Carissa lah yang berhasil selamat dari tragedi mencekam itu. Dan film pun tamat. Yap, semua masalah berawal dari hawa nafsu Trevor yang tidak terkontrol. Maka dari itulah, bagi kalian para pria, ingat, seperti pepatah Inggris mengatakan, enak samenit, rekosone sundu langit. Yang artinya, kalian cari saja sendiri ya.
Sekian dulu alur cerita film The River Wild. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bang Dickson beserta seluruh jajaran tim yang bertugas pamit dan hasta la vista.